Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwafillah rahimakumullah. Kali ini kita akan membahas satu judul yang mungkin sedikit ya mengusik perasaan orang Kristen, karena memang kita buat ya marketable sedikit judulnya dia, yaitu sales paling gila sedunia itu adalah sales gereja. Pengertian gila di sini bukan gila karena edan atau sakit jiwa, bukan, jangan salah paham. Gila pengertian di sini adalah nekat ya. Kita tahu ya pengertian gila dalam konteks percakapan sehari-hari bukan melulu itu artinya sakit jiwa, tapi di sini nekat nih ya. Jadi sales paling nekat sedunia itu adalah sales gereja. Bagaimana nggak nekat? Ya, dia bikin promosi kalau ada acara hari triad atau ada penyembuhan ilahi, yang buta bisa melihat, yang tuli bisa mendengar, yang lumpuh bisa berjalan. Bahkan ada juga yang berani mengklaim yang mati bisa bangkit kembali, masya Allah. Dokter THT aja, telinga hidung tenggorokan, nggak berani menjamin yang budak bisa mendengar lagi, yang buta bisa melihat lagi. Bahkan dokter ahli saraf juga yang lumpuh bisa berjalan juga nggak berani jamin. Tapi kalau sales gereja, pede mereka, nekat mereka, dan mereka begitu berani ya bikin slogan yang amat terkenal, yang buta bisa melihat, yang lumpuh bisa, yang tuli bisa mendengar, yang lumpuh bisa berjalan ya. Ini kan satu pekerjaan yang sungguh nekat luar biasa. Makanya saya sebut judulnya sales paling gila sedunia adalah sales gereja, gitu ya. Tapi oke lah, itu hanya judul ya. Yang penting ada pembahasannya. Kenapa kok saya ambil tema ini? Karena banyak pertanyaan di luar sana. Apa betul kalau pendeta ya, nggak usah sebut nama ya, banyak lah di Indonesia maupun di luar negeri yang sangat kelihatannya kok sakti ya, yang bisa memurtadkan orang. Karena apa? Karena penyembuhan ilahi ya, yang sakit menahun, yang sakitnya udah parah, yang tidak bisa disembuhkan oleh medis, yang dokter sudah angkat tangan, kok ya dibawa ke pendeta, cukup ditumpangkan tangan di atas kepala si korbannya ini, kok bisa sembuh. Nah ini ya. Kemudian tidak sedikit dari mereka yang kemudian murtad karena melihat ini adalah miracle ya from Lord of Jesus ya. Jadi ini adalah suatu mujizat dari Tuhan Yesus ya. Nah, ini akan kami coba jawab ya dari pengalaman maupun perspektif yang lain, yang saya yakin nanti jawaban sesungguhnya ya ada pada pendeta-pendeta yang melakukan hal itu ya. Karena kita tidak bisa mengungkap yang sesungguhnya kalau tidak ada pengakuan jujur dari mereka. Betul nggak sih yang mereka melakukan itu adalah kuasa ilahi atau kuasa gelap kan ya? Betul nggak sih yang mereka lakukan itu betul-betul satu mujizat, atau itu hanya rekayasa tipuan belaka, atau mungkin faktor luckiness ya, faktor kebetulan ya, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi memang banyak beberapa film-film dari Amerika yang mengupas dan menyindir ya pendeta-pendeta yang menggunakan teknik-teknik penyembuhan ini untuk mengumpulkan uang ya, memperkaya diri sendiri, yang kemudian ternyata itu hanya aksi tipu-tipu belaka. Tapi oke lah, itu bukan urusan kita ya. Saya pribadi, karena saya sudah jadi muslim, ya mungkin saya berbicara dari sisi pengalaman saya dulu ketika masih menjadi Kristen ya. Kebetulan papa saya pernah jadi pendeta, dan papa saya juga salah satu pelaku dari penyembuhan itu ya. Karena papa saya sering diminta tolong untuk kalau ada orang kesurupan ya, sering diminta tolong kalau ada orang sakit didoakan ya, ada orang buka usaha baru juga untuk doakan, orang mau menempati rumah baru, ada kantor baru, dan lain sebagainya lah. Nah, jadi begini ikhwafillah rahimakumullah. Tentu tidak serta-merta seorang pendeta ini dan semua pendeta ya punya kemampuan untuk melakukan
kesaktian ini gitu ya. Tiba-tiba dia berani ya mengatakan saya mampu membuat mujizat gitu ya. Yang buta bisa melihat, yang tuli bisa mendengar, yang lumpuh bisa berjalan. Nah, bagaimana para pendeta ini punya kemampuan tersebut gitu ya? Apakah mereka ini betul-betul dikuasai oleh Roh Kudus, dibimbing oleh Roh Kudus sehingga kemudian mujizat itu dari Yesus itu betul-betul turun, lantas kemudian orang-orang yang sakit, yang buta, yang tuli, yang lumpuh tadi betul-betul memang bisa sembuh seketika juga dengan cukup dengan menyebut dalam nama Yesus, atau mungkin pakai minyak urapan dan lain sebagainya. Ya, sekali lagi ini domainnya memang saya hanya membahas dari sisi pengalaman saja. Tentu kalau orang-orang Kristen mau protes, orang-orang Kristen yang tidak setuju, boleh-boleh saja, sah-sah saja. Jadi seorang pendeta kalau memang dia itu mau bisa ini ya, mau mempelajari ilmu ini, kemudian mau bisa menyembuhkan orang gitu ya, dengan cara yang ajaib, itu dia harus melengkapi diri dengan beberapa disiplin ilmu yang lain. Tidak cukup dengan ilmu alkitabiahnya, tidak cukup dengan ilmu kristologinya, teologinya, tidak ya. Dia perlu belajar tentang hipnoterapi ini sebagai ilmu tambahan. Dia harus belajar tentang bagaimana ilmu sugesti ya, memberi sugesti kepada orang. Kemudian dia juga harus belajar mungkin ilmu metafisika gitu ya. Dia harus belajar ilmu-ilmu yang sifatnya itu ya, memang tidak banyak dikuasai oleh pendeta gitu ya. Sehingga wajar saja kalau misalnya pendeta-pendeta yang ahli di bidang penyembuhan ini memang agak spesifik berbeda dari pendeta yang lain ya. Sehingga mungkin ada polemik di Kristen yang baru-baru ini, ada pendeta Dr. Erastus Sabdono. Kalau nggak salah, saya nggak tahu dia masih di Rehoboth Ministry atau enggak, tapi setahu saya dulu dia punya ministry namanya Rehoboth Ministry, si pendeta Erastus Sabdono ini. Karena kebetulan adiknya dia pendeta juga, jadi mualaf masuk Islam gitu ya. Jadi Erastus Sabdono ini, pendeta ini belum lama bikin video yang heboh. Dia mengatakan bahwa ketika orang Kristen berdoa kepada Yesus itu sebetulnya bukan Yesus tapi berdoa kepada jin ini. Tapi saya nggak tahu, saya nggak ngerti maksud tujuannya gitu ya. Apa sudah kayaknya mungkin sudah diklarifikasi gitu ya, karena ada video dengan pendeta Gilbert Lumoendong itu, ada Erastus Sabdono minta maaf mungkin atas pernyataan itu atau yang sebagainya. Tapi itu tadi bahwa ternyata memang ini tidak lepas dari dunia jin gitu ya. Dunia jin diakui atau tidak ya hanya pendeta-pendeta tertentu lah ya yang paham masalah ini. Yang pasti itu tadi, tidak semua pendeta itu dengan ilmu teologinya yang dipelajari di kampus, ilmu kristologinya yang dipelajari di sekolah pendeta atau sekolah Alkitab, dia tiba-tiba bisa secara sakti menyembuhkan orang, ya, kemudian mengusir roh-roh kegelapan gitu ya. Tidak, tapi dia perlu belajar tambahan ilmu yang lain ya, terutama ilmu sugesti, hipnoterapi ya, ilmu metafisika ya, sehingga dia bisa merasakan ya, dia bisa mungkin melihat, dia bisa berkomunikasi ya dengan dunia yang lain ya. Sehingga kalau kita lihat di Afrika terutama ya, ada pendeta kok segitu hebatnya, dia bisa bertarung dengan dukun, dia bisa menyembuh, bahkan menghidupkan orang yang mati pernah gitu ya. Tapi setelah itu kebongkar ternyata itu hanya hoax gitu ya. Nah, tapi itu tadi ya, kita bebaskan orang Kristen melakukan segala sesuatu hak mereka. Saya ini berkomen karena adanya pertanyaan dari saudara muslim saya tentang bagaimana orang Kristen bisa sebegitu ya. Nah, ada juga polemik tentang misalnya orang Kristen berdoa kepada Roh Kudus ya, kemudian mereka meminta Roh Kudus untuk datang menjamah orang-orang tertentu. Nah, sebelumnya saya dulu pernah menjawab pertanyaan ini bahwa kalau dalam kacamata Islam ini kan ada perbedaan paradigma berpikir. Saya pernah bikin video tentang perbedaan paradigma berpikir. Tolong dipahami, jangan sampai salah paham orang Kristen. Bahwa ada kacamata yang berbeda. Menurut orang Kristen ketika dia berdoa kepada Roh Kudus, atau mungkin dia ketika dia kemasukan Roh Kudus, atau mungkin dia mentransfer Roh Kudus itu kepada orang lain, itu adalah Roh Kudus dalam kacamata mereka. Tapi menurut kita umat Islam itu bukan Roh Kudus, itu adalah jin misalnya gitu ya. Nah ini, dan tidak bisa orang Kristen menyalahkan orang Islam. Wah, kalau begitu kok kamu ngatain
Roh Kudus saya jin, ngatain salib saya jin. Karena memang ada perbedaan paradigma berpikir gitu ya. Jadi paradigma berpikir ini nggak bisa dicampur adukan karena beda perspektif. Sekali lagi beda perspektif. Nah, sehingga kita perlu menguji betulkah itu Roh Kudus ya, atau mungkin itu tadi ya ada kuasa-kuasa lain ya. Nah, ikhwafillah rahimakumullah. Tapi yang jelas yang pasti kita harus bangga dengan agama kita, agama Islam. Makanya Laboratorium Sains Kristologi sekarang sedang aktif mengkampanyekan gerak kampanye gerakan Aku Bangga Jadi Islam atau kampanye ABJI ya, tolong disebarkan. Kenapa? Karena ketika saya bersyahadat masuk Islam ada satu yang saya banggakan. Doa dalam Islam ini berbeda dengan berdoa dalam Kristen ya. Kalau berdoa dalam Islam pertama dari fisik saja. Dari fisik saya disuruh angkat tangan, menengadahkan tangan seperti ini ya kepada Allah, meminta. Ya, berarti dari sisi bahasa tubuh secara fisik saya ini sudah benar karena saya sedang meminta karena tangan saya seperti ini. Sementara bahasa tubuh ketika saya masih jadi Kristen dulu, ketika saya berdoa tidak begini, tapi saya berdoa begini. Ya mungkin cuma joke saja, cuma bercandaan gitu ya. Saya sering bilang dulu, gimana malaikat mau mengabulkan doanya orang Kristen, mau dikasih tangannya dilempit begini gitu ya. Kalau sama orang Islam, malaikat mau ngasih seneng, ditampani kalau orang Jawa bilang gitu ya. Diambil gitu ya, karena dia begini tangannya. Semakin lebar, semakin tinggi tangannya begini, semakin banyak yang doa yang bisa diambil. Tapi ini tadi sekedar guyon ya. Tapi yang jelas yang pasti Allah berfirman dalam Al-Quran, Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, berdoalah kepada Allah, maka Allah akan ijabah, Allah akan kabulkan doamu. Hadis Nabi juga ada, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah puncak dari ibadah seorang muslim. Maka sholat pun itu adalah doa. Ya, kita diwajibkan berdoa. Orang yang nggak mau berdoa pada Allah adalah orang yang sombong. Ya, sehingga tidak boleh dalam Islam orang yang tidak mau berdoa. Sehingga kita membutuhkan doa itu. Dan doa itu dalam Islam semuanya sudah diatur. Doa dari bangun tidur sampai tidur lagi, doa dengan doa menurut peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, semuanya sudah ada tuntunannya dari Nabi kita Muhammad SAW. Ya, mau doa apa coba? Misalnya contoh mau bangun tidur ada doanya, mau tidur ada doanya, mau makan ada doanya. Jadi doa itu bukan dibuat oleh kita. Kalau di Kristen doa itu bebas ya. Semakin bagus pendeta membuat kata-kata, semakin bagus pendeta itu bisa mengarang ya kata-kata yang begitu mendayu-dayu, suaranya begitu penuh dengan sentuhan-sentuhan yang memikat gitu ya. Kemudian pilihan kata-katanya pun tepat. Wah, itu semakin histeris yang jemaatnya yang berdoa. Amin haleluyanya itu semakin kencang dia. Berbeda di Islam ya. Di Islam semua doa itu boleh kita berdoa pakai bahasa Indonesia, boleh, bukan tidak boleh. Tapi perbedaannya mencolok adalah ada tuntunan dalam Islam, tuntunan baku ya, yang kita nggak perlu ngarang-ngarang. Sudah disiapin ya. Mau tidur ada doanya. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, ini gampang ya. Mau makan ada doanya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya. Kemudian mau keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ketemu dengan sesama muslim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pun doa. Mau hujan ya, ketika turun hujan ya, ada doanya, Allahumma shayyiban nafi'an ya. Kemudian ada angin ya, angin kencang, ada doanya, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khair ma arsalat bi wa na'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma arsalat bi ya. Kemudian ada petir ya yang nyaring kencang sekali ya, menakutkan. Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Ada doanya. Ya, jadi saya kagum dengan Islam itu, semua yang kita lakukan ada doanya. Luar biasa. Semua sudah ada tuntunannya. Jadi buat seorang muslim ketika dia berdoa, ya dia cukup menengadahkan tangan, ya doa-doa itu sudah menghampirinya, sudah redaksinya. Redaksinya itu bukan karangan dia sendiri.
tapi sudah diajarkan keluar langsung dari mulut baginda Nabi Muhammad SAW, dan itu tinggal kita hafalkan saja, kemudian kita mintakan kepada Allah. Berbeda dengan doa karangan kita sendiri, mulut penuh dengan hawa nafsu, mulut yang penuh dengan kesalahan, kekurangan, kesombongan, ya, kealpaan dan lain sebagainya, kemudian berdoa mengarang, ya, mengarang doa menurut hawa nafsu kita. Betapapun bagus kata-katanya, kalimatnya, tentu tidak sehebat kalau doa yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. 1400 tahun yang lalu Nabi Muhammad sudah mengajarkan, keluar rumah doanya ini, masuk rumah doanya ini, mau pergi naik kendaraan doanya ini, kalian mau makan doanya ini. Kalau kita baca doa yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad, ya, dengan redaksi teks yang sudah diajarkan, kemudian dengan doa kita ngarang sendiri pakai bahasa Indonesia, tentu beda kualitasnya, Masya Allah. Nah, inilah yang saya maksud. Dan Masya Allah, ya, ketika kita membaca doa yang betul-betul berasal dari baginda Nabi kita Muhammad SAW, maka secara ajaib itu bisa dibuktikan. Contoh misalnya, ketika kita ada di satu tempat yang mungkin menakutkan, awam, kita takut ada begal, kita takut ada setan, kita takut ada gangguan-gangguan makhluk-makhluk gaib misalnya gitu ya. Atau mungkin tempat ini terkenal angker, tapi kita harus lewati tempat itu, harus masuk itu. Ada doanya. Ya, ada ayat kursi yang umum gitu ya. Tapi ada doanya lagi. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ahliha wa na'udzubika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Misalnya contoh seperti itu. Ketika kita kemudian diganggu oleh makhluk-makhluk astral gitu ya, secara nyata dan berani, kita tinggal baca, selain baca ayat kursi, wa a'udzubillahi minasyaitonir rajim boleh. Baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq boleh. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Boleh, banyak doanya, ikhwa fillah rahimakumullah. Nah, kita kasihan kepada saudara-saudara Nasrani kita ya, yang mereka itu sebetulnya dalam peribadatannya ya memang andalannya doa, betul. Tapi kan doa itu tidak ada doa yang teksnya ada di dalam Alkitab, ya hanya doa Bapa kami yang populer itu. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi dan seterusnya. Saya agak lupa gitu ya. Nah, yang lain ya doa menurut karangan pendeta saja. Ya, semakin pendetanya itu pinter ngarang kata-katanya, semakin suaranya itu karismatiknya kelihatan, wah semakin histeris jemaatnya. Ya Tuhan, sembuhkanlah ya Tuhan, ya. Hambamu ini ya Tuhan, di dalam nama Yesus, misalnya contoh seperti itu ya. Tidak ada kuasa lain selain kuasamu ya Tuhan. Kuasa-kuasa kegelapan ini engkau jauhkan ya Tuhan. Singkirkan ya Tuhan di dalam nama Yesus. Semua yang berkuasa di dalam diri ini akan kau hancurkan. Hanya Yesus dengan Roh Kudusnya akan mendiami orang ini. Contoh ya, itu pengalaman dulu gitu ya. Saya mungkin gak seperti sekarang karena saya bukan Kristen lagi gitu ya. Itu cuma contoh. Jadi andalannya yang itu tadi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan untuk mendampingi doa ini mereka perlu lagu. Ada lagu-lagu tertentu yang dianggap penuh dengan miracle of touch gitu ya. Jadi ada sentuhan-sentuhan mujizat ya. Misalnya kalau ada orang sakit, dinyanyikan lagu bilurnya, bilurnya, bilurnya sungguh kuasa, misalnya gitu ya. Atau ketika dia sedang takut ya, takut ada setan gitu ya, dia nyanyi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan, dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat. Lupa nih. Ini nostalgia zaman dulu. Jadi hanya itu andalannya, doa sambil nyanyi lagu-lagu. Nah ini ya. Ya, siapapun boleh melakukan itu. Ini tidak menghina doa mereka, tidak. Ini kan membandingkan pengalaman saya pribadi dulu ya. Nah, bagaimana dengan sekarang? Saya jujur ya lebih bangga dengan Islam saya sekarang dan semua yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Karena apa itu tadi? Ya, semua doa dalam Islam sudah dituntunkan, sudah diajarkan, sudah redaksinya sudah disiapkan, tinggal ngafalkan, sehingga
bukan lagi kemampuan kita sebagai manusia, tapi doa itu terjaga dari 1400 tahun lalu, dibaca oleh baginda Nabi, diajarkan sampai sekarang, doa itu masih ada. Ya, subhanallah. Ya, tentu nilainya berbeda dengan karangan kita manusia biasa ini. Nah, ikhwafillah rahimakumullah, itulah sebabnya kita tidak perlu pesimis, ya. Kenapa? Karena Islam lebih sakti, ya. Allah lebih sakti, nggak usah khawatir. Allah lebih sakti. Antum yang di luar sana yang sakit menahun, yang nggak sembuh-sembuh, yang lumpuh, nggak bisa jalan, yang stroke dan sebagainya, tidak usah putus asa, ya. Tidak perlu lari ke pendeta, tidak perlu datang ke pastor, ya. Tidak perlu minta ke evangelis, tidak perlu datang ke orang Kristen untuk mendoakan, datang kepada Allah. Ya, Allah sembuhkan, alhamdulillah. Allah matikan antum dalam keadaan sakit, itu lebih baik. Kenapa? Akan Allah gantikan kenikmatan di surga kelak. Ikhwafillah rahimakumullah, itulah akidah kita. Maka kita senantiasa berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah, kiranya Allah Subhanahu wa taala semakin memperkuat keimanan kita. Dan tadi, ya, yang selalu kami ulang, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kita mati selain mati dalam keadaan tetap Islam, bangga dengan keislaman kita. Saya diuji dengan penyakit, saya tetap bangga dengan Islam saya. Saya diuji dengan kemiskinan, saya tetap bangga dengan Islam saya. Saya diuji dengan kebangkrutan, saya tetap bangga dengan Islam saya. Saya diuji dengan banyaknya hutang, saya tetap bangga dengan Islam saya. Saya diuji dengan berbagai macam gangguan-gangguan gaib, saya tetap bangga dengan Islam kita. Kenapa? Ya, karena itu ujian dari Allah dan itu akan berakhir. Allah akan mengangkat kita manakala kita betul-betul bisa menunjukkan semangat perjuangan kita untuk lolos dari ujian itu, dan Allah akan menggantinya. Ya, Allah akan menggantinya dengan kenikmatan yang luar biasa, jauh, ya, lebih baik lagi. Ikhwafillah rahimakumullah, itu, ya, yang bisa saya sampaikan. Ingat sekali lagi, tidak untuk mendiskreditkan Kristen, ini hanya bagian dari pengalaman. Karena apa? Karena sales gereja juga aktif, ya, mempromosikan diri. Kita dengar di Facebook, ya, di YouTube, mereka juga luar biasa melecehkan, bahkan menghina ajaran-ajaran Islam. LSK itu bahasanya sudah sopan santun, ya. Pelan-pelan kita atur supaya jangan sampai kata-kata kita kasar. Demikian, ikhwafillah rahimakumullah, wal afu minkum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.